Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang arsitektur enterprise menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perusahaan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Arsitektur enterprise memiliki 3 tahapan teori. Yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini, pengguna dari arsitektur enterprise harus sudah memiliki tujuan yang objektif dan dapat mengukur variabel dan risiko yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah desain. Pada tahap desain terdapat 4 tahapan di dalamnya. Pada tahapan pertama dapat dibuat indikator primer dan sekunder berdasarkan hasil dari tahapan analisis. Indikator primer dan sekunder ini akan menjadi masukan untuk tahapan desain yang kedua. Di tahapan kedua ini akan membuat tabel untuk DRC di area perspektif menggunakan metode ketergantungan investasi. Pada tahap ini dapat diketahui seberapa besar ketergantungan dari setiap ruang perspektif. Di tahap yang ketiga menggunakan model COVID. Dari hal ini tersebut tercipta rumus untuk menentukan pilihan. Dan yang ketiga adalah simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan variasi dari nilai kemungkinan terhadap fungsi yang telah diperoleh. Simulasi ini bekerja sebagai pengujian nilai-nilai kritis sebagai data untuk mendapatkan urutan variasi dari hasil yang dapat diamati. Manfaat menggunakan arsitektur enterprise adalah dapat melalui kontribusi langsung dan tidak langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Keuntungan-keuntungan lain yang menyangkut penggunaan dari arsitektur enterprise dapat dilihat di bawah ini. 1. Desain organisasi. Membuktikan bahwa dukungan dalam bidang yang terkait dengan desain dan desain ulang dari struktur organisasi selama penggabungan, akuisisi, atau melakukan perubahan umum dalam organisasi. Yang kedua, proses-proses organisasional dan proses standar untuk membantu menegakkan disiplin dan standarisasi proses bisnis secara memungkinkan memulai proses konsolidasi. Yang ketiga, pengembangan sistem berkontribusi secara optimal dengan sistem desain dan efisiensi alokasi daya selama pengembangan sistem dan pengujian berlangsung. Yang keempat, manajemen IT dan membuat keputusan dapat membantu menegakkan disiplin dan standarisasi terhadap rencana yang telah dibuat dan dapat berkontribusi kepada pengurangan waktu untuk pengambilan keputusan berhubungan dengan teknologi. 5. Nilai IT. IE membantu mengurangi implementasi sistem dan biaya operasional. Yang keenam, kompleksitas IT berkontribusi untuk mengurangi kompleksitas IT, konsolidasi data dan aplikasi. Ketujuh, keterbukaan IT berkontribusi untuk lebih terdapat dan tanggap terhadap IT yang tercermin dari meningkatnya akses terhadap data. Yang ke-8, manajemen risiko IT berkontribusi untuk mengurangi risiko dari kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan.